Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Selanjutnya kita memasuki mata pelajaran tematik. Tema 2 yaitu tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Materi subtema 1 yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya kita memasuki materi pembelajaran 1 yaitu materi Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Langsung saja ke materi Bahasa Indonesia KD 4.8 dan 3.8. Anak-anakku, apakah kalian pernah membacakan sebuah dongeng di depan kelas? Atau kalian pernah mendengarkan sebuah dongeng dari orang lain? Apa sih dongeng itu? Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan apa itu dongeng. Dongeng adalah salah satu bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi yang dianggap masyarakat suatu hal yang tidak benar terjadi. Dongeng diceritakan nenek moyang secara turun-temurun agar dapat diambil pesan moralnya. Jadi anak-anak, jika kalian pernah mendengar sebuah cerita atau dongeng, kalian ambil pesan moralnya ya. Pernahkah kalian mendengar kalimat seperti ini? Buku adalah jendela ilmu. Iya, memang benar. Dengan membaca buku, wawasan dan pengetahuan kita akan luas. Jadi, rajin-rajinlah membaca. Sekarang tugas kalian adalah membaca dongeng dengan benar. Bacalah dongeng di buku tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 yang berjudul Kisah Pohon Terong dan Pohon Kacang Panjang yang ada di halaman 7. Setelah membacanya, kerjakan tugas Ayo Berlatih. Materi selanjutnya yaitu Matematika KD 3.1 dan 4.1. Dengarkan cerita Ustazah. Elsa memiliki sebuah kebun yang cukup luas di belakang rumah. Ibu Elsa menanamnya dengan berbagai macam sayur-sayuran. Elsa membawa 2 keranjang untuk menempatkan hasil panen. Keranjang yang pertama diisi dengan 40 buah terong. Selanjutnya, keranjang yang kedua diisi dengan 105 buah kacang panjang. Dapatkah kalian membantu Elsa dan Ibu Elsa menghitungnya? Nah, jawabannya adalah 40 ditambah 105 sama dengan, kita menjawabnya dengan cara bersusun, yaitu sama dengan 145. Elsa mengambil keranjang yang berada di sebelah kanan ibu. Kemudian Elsa memindahkan ke kiri. Setelah itu, Elsa meletakkan keranjang terong di sebelah kanan. Elsa kembali menuliskan penjumlahan berdasarkan penukaran tempat tersebut, yaitu 105 ditambah 40 sama dengan 145. Ternyata walaupun dipindahkan tempatnya, hasilnya tetap sama. Artinya 40 ditambah 105 sama dengan 105 ditambah 40. Hasilnya tetap sama ya nak, yaitu 145. Begitupun jika penjumlahan 180 ditambah 35 sama dengan 35 ditambah 180. Hasilnya juga sama. Nah, selanjutnya kerjakan ya di buku kalian. Ayo berlatih Matematika KD 3.1.
Selanjutnya kita ke materi SPDP, yaitu KD 3.2 dan 4.2. Salsa diajak ayah dan ibunya ke kebun. Kebunnya sangat hijau karena banyak tanaman jagung. Di situ jagungnya masih muda. Jagung banyak sekali manfaatnya. Jagungnya bisa dimasak dan dimakan. Daunnya bisa digunakan untuk mengukus makanan tradisional. Selain itu, jagung juga bisa dibuat tepung atau bisa dinamakan tepung maizena. Pada saat di kebun, Salsa suka bernyanyi. Lagunya berjudul Menanam Jagung. Nah anak-anak, pernahkah kalian menyanyikan lagu berjudul Menanam Jagung? Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Seperti ini syair lagunya. Setelah kalian tahu bagaimana bunyi syair lagu Menanam Jagung, Ustadzah sekarang mau tanya, apa sih syair lagu itu? Ada yang tahu apa itu syair lagu? Atau ada yang belum tahu? Baiklah anak-anak, Ustadzah akan jelaskan apa itu syair lagu. Syair lagu adalah disebut juga dengan lirik lagu atau kumpulan kata-kata yang digabung menjadi satu dengan nada tertentu. Nah, pada syair lagu Menanam Jagung tersebut yaitu menggunakan birama 4/4. Apa itu birama? Birama sama dengan bunyi yang teratur. Ada 3 macam birama yang bisa digunakan. Ada birama 2/4, birama 3/4, dan birama 4/4. Nah, sekarang silahkan dibaca lirik atau syair lagu tersebut ya. Kemudian tugas kalian adalah menyanyikan lirik lagu tersebut dengan benar. Terima kasih. Nah anak-anak, pembelajaran 1 sudah selesai. Selanjutnya kalian menuju pembelajaran 2. Namun sebelum ke pembelajaran 2 ada tugas latihan ya. Namun sebelum kalian mengakhiri latihan soal, ada tambahan untuk materi bahasa Indonesia. Catat sedikit penjelasan Ustadzah. Ketika kalian membaca dongeng berjudul Kisah Pohon Terong dan Pohon Kacang Panjang, ada perintah untuk membacanya dengan nyaring dan lafal yang benar. Nah, apa sih lafal itu? Lafal adalah cara mengucapkan bunyi dengan benar sesuai dengan situasi dalam cerita. Selain itu, di dalam dongeng tersebut juga kalian ketahui banyak sekali tanda baca yang berbagai macam. Ada tanda titik, tanda koma, tanda petik yang memiliki fungsi dan kegunaan tersendiri. Contoh tanda petik atas berpasangan atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai ucapan kata. Sedangkan tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bahasa. Tanda koma sebagai pemisah kalimat yang panjang dalam banyak bahasa. Selain itu, ada juga tanda baca seru dan tanda baca tanya. Tanda baca seru atau tanda pentung ini digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah atau kalimat seruan. Tanda seru ini sering menggantikan posisi tanda titik. Fungsi dari tanda seru ini yaitu untuk penegasan, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Contohnya, pergilah dariku, aku sudah tidak ingin melihatmu lagi. Contoh lain, ayo kemasi barang-barang kalian sekarang.
Selanjutnya ada tanda baca tanya. Tanda baca tanya digunakan untuk menunjukkan akhir kalimat pada kalimat tanya. Tanda baca tanya ini pada umumnya diawali dengan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, biasanya juga ada kata imbuhan kah atau kan. Contohnya seperti bagaimana kabarmu hari ini? Contoh lain, apakah kau sudah makan hari ini? Nah, jadi anak-anak, perbedaan dari tanda baca seru dan tanda baca tanya adalah jika tanda baca seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah atau kalimat seruan. Sedangkan tanda baca tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah anak-anak, pembelajaran 1 sudah selesai. Selanjutnya kalian menuju pembelajaran 2. Namun sebelum ke pembelajaran 2 ada tugas latihan ya, yaitu di latihan pembelajaran 1 halaman 10. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.